Bab 1611. Tuan Serigala, aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui. Tolong beri aku kesempatan. Pinta gorila hitam. Gorila hitam, melihat betapa tulusnya dirimu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Bersikaplah baik dan Korps Naga akan membiarkanmu keluar selama beberapa tahun. Jangan menyesali kesalahanmu dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Leon mengejek. Ya, terima kasih, lega, gorila hitam itu pun tenang. Meskipun Leon tidak memberikan janji apapun, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia diberi kesempatan lagi, dan gorila hitam tahu bahwa dia akan dibebaskan dalam beberapa tahun mendatang. Kapten Scotts, masuklah, panggil Leon. Kapten Scotts dan beberapa penjaga lainnya telah menunggu di luar sel tahanan sementara Leon menghadapi gorila hitam. Mereka melangkah masuk atas perintah Leon, dan Leon menyerahkan gorila hitam itu kepada Kapten Scotts. Kapten Scotts, gorila hitam telah mengakui kejahatannya. Aku serahkan sisanya padamu. Baik, Tuan, kata Kapten Scotts sebelum membawa Black Gorilla untuk menjalani prosedur berikut. Setelah mereka pergi, Leon mengalihkan perhatiannya ke Abraham dan Oliver. Abraham, Oliver, tolong awasi bos selatan dan buat dia sibuk kalau dia merencanakan sesuatu, perintah Leon. Karena gorila hitam telah memastikan bahwa Charlie adalah orang yang memerintahkan serangan terhadapnya, Leon menyadari bahwa bos selatan mungkin sedang menargetkannya. Charlie bukanlah orang penting, dan Leon sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Bos selatanlah yang ditakutinya. Bos selatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap wilayah selatan dan mendapat dukungan dari Martel, jadi Dragon Corps tidak akan pernah berusaha melenyapkan bos selatan hanya demi Leon. Leon berencana untuk mengirim Abraham dan Oliver untuk memperingatkan bos selatan, dengan harapan bahwa bos selatan akan membiarkannya di masa mendatang. Namun, jika bos selatan terus menimbulkan masalah, Leon bertekad untuk membuatnya membayar setelah dia cukup kuat. Jika memungkinkan, cobalah untuk melacak penjahat lain dalam daftar itu dan beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu, imbuh Leon. Setelah menerima promosi menjadi Platinum Dragon Guard, ia menggunakan semua poin kontribusinya dan perlu mendapatkan lebih banyak lagi. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan memburu orang-orang yang ada dalam daftar kriminal, dan dia tidak khawatir tentang mengalahkan penjahat lainnya. Dia memiliki satu kekuatan energi potensial yang tersisa dan telah mengambil senjata Asmodes, borgol malapetaka, untuk dirinya sendiri, jadi Leon yakin bahwa dia memiliki kesempatan melawan penjahat lain dalam daftar. Baik, Tuan, kata Abraham dan Oliver serempak. Mereka bertukar kontak, dan Leon meninggalkan pangkalan Dragon Corps. Tak lama setelah dia pergi, Alfred mengumumkan bahwa Dragon Corps telah melenyapkan Asmodes tanpa menyebut nama Leon, dan komunitas seniman bela diri pun terguncang. Bab 1612. Sementara itu, di rumah besar Southern Boss dan Rodney tengah merayakan masalah yang telah mereka sebabkan pada keluarga Thompson. Ayah, ini hebat. Asmodes tidak hanya mendatangkan malapetaka di rumah Thompson, tetapi dia juga menangkap Roane Thompson. Kita akhirnya berhasil membalas dendam atas semua masalah yang mereka sebabkan pada kita di masa lalu. Kata Rodney. Benar sekali. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 8 penjahat teratas. Asmodes tidak mengecewakan. Bos selatan mengangguk sambil tersenyum puas. Sayang sekali Asmodes tidak membunuh Yuri, atau kita akan semakin merayakannya. Kata Rodney. Keluarga Thompson dan keluarga Spear selalu menjadi musuh, dan Yuri lebih unggul dalam semua aspek dibandingkan dengan Rodney, jadi Rodney selalu menganggap Yuri sebagai saingannya dan merasa frustrasi karena Asmodes tidak melenyapkan Yuri. Tidak apa-apa, Asmodes mengatakan kepadaku bahwa ini baru permulaan. Ketika dia punya kesempatan, dia pasti akan menyingkirkan Yuri Thompson untuk kita. Si bos selatan menyeringai. Yuri hanyalah seorang junior, dan bos selatan tidak begitu peduli padanya. Namun, karena Yuri adalah yang paling cerdas di generasinya di keluarga Thompson akan meledak dalam kekacauan jika Yuri terbunuh, dan itulah yang diinginkan oleh bos selatan. Bagus kalau begitu. Rodney tersenyum lebar. Asmodes terkenal karena kekejamannya, dan dengan dukungan bos selatan, Rodney tahu bahwa dia akhirnya akan menyingkirkan Yuri dan tidak perlu terburu-buru.
Rodney, suruh para pelayan menyiapkan pesta. Kita akan berpesta. Si bos selatan tertawa. Tentu, kata Rodney dan mulai berjalan keluar dari ruang tamu. Namun, sebelum dia keluar dari ruangan, penjaga bergegas masuk. Bos selatan, Tuan Rodney, berita buruk, kata penjaga itu tergesa-gesa. Berita buruk, apa yang terjadi? Rodney terdiam dan bertanya. Saya baru saja menerima pengumuman dari Korps Naga di wilayah selatan bahwa Asmodes, salah satu penjahat dalam daftar kriminal, telah terbunuh, lanjut penjaga itu. Apa? Baik Southern Boss maupun Rodney tercengang. Apa yang baru saja kau katakan? Asmodes terbunuh. Benarkah? Bos selatan itu terkejut dan tiba-tiba berdiri dengan tidak percaya. Ya, sudah 100% terkonfirmasi. Penjaga itu mengangguk dan menjelaskan pengumuman itu secara rinci. Bagaimana ini mungkin? Sang bos selatan dan Rodney ternganga tak percaya. Bos selatan telah mengamati seluruh situasi dan mengirim bawahannya untuk membantu Asmodes secara rahasia. Asmodes telah melarikan diri dengan selamat saat itu, dan tidak seorang pun pernah menduga dia akan mati tiba-tiba setelah itu. Bab 1613. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Thompson menyembunyikan beberapa seniman bela diri hebat yang melacak Asmodes setelahnya? Ini seharusnya tidak terjadi. Bos selatan itu pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia sempat ragu kalau keluarga Thompson punya rencana lain, tapi dia segera menepis pikiran itu. Asmodes sangat tangguh, dan mustahil bagi keluarga Thompson untuk membunuhnya tanpa memberi tahu bos selatan. Apakah Korps Naga menyebutkan siapa yang membunuh Asmodes? Tanya bos selatan dengan nada muram. Mereka tidak mengatakannya. Pengumuman itu hanya mengatakan bahwa seorang seniman bela diri di Dragon Corps yang melakukannya, kata penjaga itu dengan hormat. Seorang seniman bela diri di Korps Naga. Bos selatan terkejut. Serangan Asmodes terhadap keluarga Thompson sangat tiba-tiba, dan dia tidak bertahan lama. Jadi kecil kemungkinan bagi Dragon Corps untuk waspada. Oleh karena itu, bos selatan memusatkan perhatian penuh pada keluarga Thompson dan sama sekali tidak mengkhawatirkan Dragon Corps. Ia menyadari bahwa Korps Naga mungkin telah melacak Asmodes selama ini dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat itu, bos selatan yakin bahwa Korps Naga bertanggung jawab atas kematian Asmodes, dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sialan. Aku terlalu ceroboh dan membiarkan Dragon Corps mengambil keuntungan dari situasi ini. Ekspresi Southern Boss menjadi gelap, dan dia menghantamkan tinjunya ke meja, menyebabkan meja itu terbelah dua. Dia senang dengan serangan Asmodes dan bahkan hendak merayakannya, tetapi suasana hatinya hancur oleh berita kematian Asmodes. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rodney. Lupakan saja, Asmodes bisa dikembangkan. Aku tidak peduli jika dia mati. Bos selatan itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Bos selatan dan Asmodes hanya memanfaatkan satu sama lain, dan karena Asmodes bukan bawahannya, dia tidak terlalu peduli dengan kematian Asmodes. Satu-satunya penyesalannya adalah Asmodes terbunuh terlalu cepat di tangan Dragon Corps sebelum dia sempat menimbulkan lebih banyak masalah bagi keluarga Thompson. Bos selatan merasa kesal karena Korps Naga telah menghancurkan rencananya, tetapi dia tahu bahwa tidak baik untuk menantang organisasi sekuat Korps Naga. Kurasa sebaiknya kita lupakan saja. Rodney mengangguk. Seperti ayahnya, Rodney enggan menyerah tetapi tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Serangan kita terhadap keluarga Thompson akan ditunda untuk saat ini. Saat ini, kita perlu menemukan cara untuk menjadikan grup Shinshin milik kita. Kata bos selatan dengan tegas. Keluarga Thompson sama berpengaruhnya dengan keluarga Spear, dan dengan tewasnya Asmodes, bos selatan tidak mungkin memprovokasi keluarga Thompson untuk berperang. Sementara itu, pil pemelihara energi yang diproduksi oleh Shinshin Group sangatlah penting. Jika bos selatan dapat mengendalikan Shinshin Group, ia tidak hanya akan memperoleh pendapatan besar dari perusahaan, ia juga akan mampu meningkatkan pengaruh Spears di wilayah tersebut dengan pil pemelihara energi. Rodney, kirim pesan ke Charlie dan si gorila hitam, dan suruh mereka datang kepadaku sekarang juga. Aku perlu tahu bagaimana pembunuhan Leon Wolf berlangsung. Perintah bos selatan. Tentu saja,
kata Rodney sebelum meninggalkan ruangan. Bab 1614. Charlie bergegas menghampiri saat dihubungi oleh Rodney. Ia bertemu dengan Bos Selatan dan Rodney di ruang tamu dan membungkuk hormat. Bos Selatan, Tuan Spears. Charlie, kenapa kau sendirian di sini? Di mana si gorila hitam? Si Bos Selatan mengerutkan kening. Saya mengirimnya untuk membunuh Leon Wolf, Tuan, Charlie menjelaskan sebelum menjelaskan keseluruhan situasi. Begitu ya, bagaimana hasilnya? Apakah dia berhasil? Kata Bos Selatan. Yah, aku belum mendapat kabar terbaru darinya, jadi aku tidak yakin apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi menurutku tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyingkirkan Leon, yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan jika dia belum membunuh Leon, dia pasti sudah hampir menyelesaikannya sekarang. Kata Charlie. Sudah lama sejak Black Gorilla dikirim untuk membunuh Leon, dan meskipun Charlie telah mencoba meneleponnya untuk menanyakan kabar, Black Gorilla tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa Black Gorilla sedang melacak Leon dan telah mematikan teleponnya dalam proses tersebut. Dia tidak khawatir tentang gorila hitam yang sedang dalam bahaya karena Leon terlalu lemah untuk mengancam gorila hitam. Satu-satunya kecelakaan yang mungkin terjadi adalah gorila hitam membiarkan Leon pergi tanpa sengaja. Tidak mungkin Leon bisa mengalahkan gorila hitam yang berada di negara kaisar. Bagus. Setelah Leon pergi, kau harus mengambil alih grup Shinshin secepatnya, Charlie, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Perintah Bos Selatan. Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Charlie dengan percaya diri. Bagus sekali. Lakukan ini dengan benar dan kau akan mendapat hadiah yang besar. Bos Selatan tertawa. Tepat pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat, dan penjaga yang sama yang datang sebelumnya kembali dengan tergesa-gesa. Bos Selatan, Tuan Rodney, ada yang tidak beres. 11. Apa sekarang? Sang Bos Selatan membeku dan berbalik untuk bertukar pandangan gugup dengan Rodney. Korps Naga telah membuat pengumuman lain yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti kuat atas kejahatan gorila hitam dan akan mengurungnya selama 3 tahun. Lapor penjaga itu. Apa? Bos Selatan, Charlie, dan Rodney semuanya terkejut. Mereka baru saja membicarakan tentang gorila hitam, dan semuanya mengira pembunuhan Leon akan berjalan mulus. Yang membuat mereka bingung, gorila hitam tidak hanya gagal, ia juga ditangkap dan dipenjara oleh Korps Naga, yang menurut mereka mustahil. Bab 1615. Charlie, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kalau gorila hitam sedang memburu Leon? Bagaimana dia bisa berakhir di Dragon Corps? Bos Selatan itu tersadar dan berbalik menatap Charlie dengan tajam. Aku tidak tahu. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil di bawah kehadiran Southern Boss yang mengintimidasi. Dia tahu besarnya kekuatan Leon, dan jika gorila hitam dengan ceroboh membiarkan Leon lolos, itu bisa dimengerti. Namun, gorila hitam telah ditangkap tak lama setelah ia dikirim untuk membunuh Leon, dan Charlie semakin bingung dengan situasi tersebut. Ayah, apakah Leon bisa dihubungkan dengan Dragon Corps? Usul Rodney. Ya, itu mungkin. Bos Selatan yang khawatir langsung menjadi skeptis tentang identitas Leon. Gorila hitam dikirim untuk membunuh Leon. Dia tidak akan ditangkap oleh Dragon Corps kecuali Leon terhubung dengan Dragon Corps. Kurasa tidak. Bos Selatan, aku sudah menyelidiki latar belakang Leon dan dia hanyalah orang biasa yang berasal dari kota kecil. Dia tidak punya sekutu di wilayah selatan ini. Dia tidak mungkin terhubung dengan Dragon Corps, kata Charlie sebelum menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Leon. Semua informasi yang diterimanya berasal dari Nigel, dan karena Leon berkencan dengan Iris, Charlie berasumsi bahwa keluarga Skemel mengenal Leon dengan baik dan tidak berpikir akan ada masalah dengan informasi yang diberikan oleh Nigel. Lalu, bagaimana Anda menjelaskannya? Baik Southern Boss maupun Rodney sama-sama bingung. Tepat pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat lagi, dan penjaga lain melangkah masuk. Kepala Selatan, Tuan Rodney, saya baru saja menerima laporan dari anak buah kami bahwa salah satu toko kami telah ditutup oleh 2 pengawal naga emas dan mereka telah memerintahkan kami untuk menghentikan semua bisnis untuk sementara waktu.
Apa? Bos Selatan dan Rodney berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Pertama, Asmodeus dibunuh oleh Dragon Corps tanpa sepengetahuan mereka. Selanjutnya, Black Gorilla ditangkap dan dipenjara oleh Dragon Corps. Akhirnya, bahkan toko-toko yang dikelola oleh Spears diperintahkan untuk tutup. Rentetan berita buruk itu mengejutkan mereka dan mereka berdua pun putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Dragon Corps menutup toko-toko kita? Apakah mereka menyatakan perang terhadap kita? Tapi, mengapa? Si bos selatan memucat. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Dragon Corps tampaknya sedang mengincarnya. Namun, Dragon Corps bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan, sehingga para anggotanya jarang ikut campur dalam konflik pribadi antar seniman bela diri. Mengingat betapa berpengaruhnya bos selatan, Korps Naga tidak akan pernah menyerangnya tanpa alasan yang tepat, atau bos selatan mungkin akan mendatangkan malapetaka dan menimbulkan banyak korban, yang mana bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Korps Naga. Bab 1616. Charlie pun tersadar ketika ia berkata, "Ayah, mungkinkah Korps Naga marah kepada kita karena Asmodeus? Apakah menurutmu mereka melakukan ini untuk memberi kita peringatan?" Asmodeus. Bos selatan itu tersadar ketika menyadari bahwa karena dialah yang memerintahkan Asmodeus untuk menyerang keluarga Thompson dan Korps Naga berhasil melacak Asmodeus, kemungkinan besar Korps Naga mengetahui kemitraan antara bos selatan dan Asmodeus. Asmodeus adalah salah satu dari 8 penjahat teratas dalam daftar penjahat, dan kerja sama bos selatan dengannya telah memancing amarah Dragon Corps. Oleh karena itu, wajar saja jika Dragon Corps menangkap Black Gorilla dan menutup salah satu properti Spears sebagai peringatan bagi bos selatan. Benar sekali. Pasti itu dia. Kurasa mereka mengejarku karena Asmodeus, gumam bos selatan itu dengan muram. Dia sempat merasa khawatir kalau Korps Naga akan memutuskan untuk melenyapkannya, tetapi merasa lega setelah dia sampai pada asumsi bahwa tindakan Korps Naga hanya dimaksudkan sebagai peringatan baginya dan memutuskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi, bos selatan tahu bahwa lebih baik daripada mengabaikan peringatan Korps Naga dan menyadari bahwa ia harus bersikap rendah hati untuk saat ini karena ia tidak mampu menentang Korps Naga. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Rodney. "Karena Korps Naga sudah mengincarku, kita harus membuat rencana yang lebih rinci untuk mengambil alih grup Shinshan," kata bos selatan sambil berpikir. Karena pil pemelihara energi sangat berharga, bos selatan bertekad untuk menjadikan grup Shinshan miliknya. Namun, membunuh Leon dan mengambil alih perusahaan secara langsung tidak mungkin dilakukan karena Korps Naga sedang mengawasi. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa diperlukan perubahan strategi. "Charlie, batalkan pembunuhan itu. Bersiaplah untuk melaksanakan rencana kedua kita. Cobalah untuk memisahkan garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Skemel dan bantu garis keturunan kedua ke posisi kekuasaan." Perintah bos kedua. Charlie pernah menyarankan dua rencana kepada bos selatan, menyingkirkan Leon dan mendukung garis keturunan kedua Skemel dalam upaya mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Karena pembunuhan itu gagal dan Korps Naga telah terlibat, bos selatan bermaksud melaksanakan rencana kedua untuk menguasai grup Shinshan tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Oke, kata Charlie. Ia bermaksud menyingkirkan Leon dan memenangkan hati Iris, tetapi bos selatan telah memutuskan untuk menyerah membunuh Leon. Meskipun ia merasa frustrasi tentang hal itu, ia tidak berani untuk tidak mematuhi bos selatan. "Charlie, Spears tidak bisa ikut campur dalam hal ini, jadi aku serahkan ini padamu dan Martel. Lakukan dengan baik dan aku akan memberimu hadiah. Lakukan kesalahan lagi dan kau akan membayarnya," kata bos selatan dengan dingin. "Ya, Tuan," kata Charlie dengan hormat sebelum berbalik untuk pergi. Bab 1617. Sementara itu, pada saat Leon tiba di rumah dari pangkalan Dragon Corps, hari sudah malam, dan Cynthia maupun Ruth telah kembali dari kerja. Bersama Snow dan Iris, mereka berempat duduk di ruang tamu sambil menunggu Leon kembali. Leon telah pergi ke rumah Thompson untuk merawat Roane dan mengundang keluarga Thompson untuk menjadi pemegang saham Elegante Group, tetapi dia belum pulang sejak dia pergi, dan mereka khawatir. Tak lama kemudian,
mereka mendengar suara mobil mendekat dan menyadari Leon sudah kembali. Dia memarkir mobilnya dan melangkah ke ruang tamu. Leon, kenapa kamu lama sekali? Keempat wanita itu langsung berdiri dari tempat duduk mereka untuk menyambutnya. Oh, sesuatu terjadi dengan keluarga Thompson dan butuh waktu cukup lama bagiku untuk menyelesaikannya. Leon melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana Asmodeus menangkap Roane. Untuk mencegah mereka khawatir, dia hanya menyebutkan bahwa dia menyelamatkan Roane dengan bantuan seniman bela diri lain dari Dragon Corps dan tidak mengatakan kebenaran tentang dirinya yang menghadapi Asmodeus sendirian. Jika Iris dan yang lain tahu bahwa dia nyaris lolos dari kematian dalam pertarungan dengan Asmodeus, mereka akan marah padanya karena tindakannya yang gegabah. Saya bahkan tidak tahu hal seperti itu terjadi. Untung saja orang jahat itu sudah pergi dan Nona Thompson baik-baik saja. Keempatnya akhirnya mengerti mengapa Leon pulang begitu larut. Ngomong-ngomong, Leon, bagaimana hasilnya ketika kamu meminta keluarga Thompson menjadi pemegang saham Elegante Group? Iris bertanya. Ya, Angus setuju dan akan mengirim Roane untuk bekerja di Elegante Group, kata Leon. Benarkah? Hebat sekali. Para wanita merasa bersemangat. Roane adalah putri tertua keluarga Thompson, dan dengan bergabungnya dia ke Elegante Group, Angus pasti akan menyediakan sumber daya terbaik bagi perusahaan, yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain, Snow tetap skeptis. Leon, Nona Thompson baru saja pulih dari kondisinya dan butuh waktu untuk beristirahat, jadi mengapa dia menawarkan diri untuk bergabung dengan Elegante Group? Apakah Anda membujuknya untuk melakukan ini karena dia cantik? Tanyanya tajam. Membujuk. Snow, apa yang kau bicarakan? Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu bagimu? Kata Leon dengan pasrah. Siapa tahu, semua pria itu sama dan kalian semua menginginkan apa yang tidak kalian miliki. Tidak seorang pun tahu apakah kalian tertarik pada Roane Thompson. Kata Snow dengan nada menghina. Aku, Leon membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Ruth mendahuluinya. Snow, apakah Roane secantik itu? Tanya Ruth penasaran. Snow adalah satu-satunya yang pernah melihat Roane secara langsung, dan 3 orang lainnya belum mendapat kesempatan. Ya, tentu saja, dia tidak hanya cantik, tapi juga terlihat rapuh dan pria manapun akan rela membunuh untuk melindunginya. Snow mengangguk sambil memuji kecantikan Roane. Bab 1618. Begitu ya, Leon, kau mengejar Roane. Kalau tidak, kenapa kau membujuknya untuk bergabung dengan Elegante Group alih-alih mengajak anggota Thompson lainnya untuk bergabung? Ruth mulai berteriak begitu dia tahu bahwa Roane adalah wanita cantik, karena dia yakin Leon punya motif tersembunyi. Sudah kubilang Ro yang minta ikut. Aku tidak membujuknya melakukan apapun. Kata Leon pasrah. Ro, kau memberinya nama panggilan yang lucu dan kau masih bersikeras mengatakan bahwa kau tidak mengejarnya. Siapa yang kau coba tipu? Ruth menunjuk Leon. Aku, Leon kesal, dan untuk mencegah Ruth mengganggunya, ia segera mengganti topik pembicaraan. Snow, kurasa Yuri menyukaimu. Kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk berkencan dengannya. Yuri telah terpikat oleh kecantikan Snow sejak pertama kali melihatnya, dan Leon menyadari bahwa Yuri menghabiskan banyak waktu menatap Snow. Ia hanya menduga bahwa Yuri telah menaruh hati pada Snow, tetapi ia tidak punya cara untuk membuktikan apakah dugaannya itu benar. Ya, Tuan Thompson bersikap berbeda di sekitar Snow. Ruth, Iris, dan Cynthia mengangguk saat perhatian mereka beralih ke topik baru. Memang, mereka semua pernah melihat Yuri selama promosi penjualan. Yuri tidak hanya berinisiatif berbicara dengan Snow, tetapi dia juga sering mencuri pandang ke arahnya. Indra keenam mereka dengan jelas menunjukkan bahwa Yuri tertarik pada Snow. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau membicarakan aku? Snow merasa kesal karena perhatian orang-orang tertuju padanya, dan dia berbalik untuk menatap tajam ke arah Leon. Kenapa kita tidak membicarakanmu? Paman Vincent mengizinkanmu mengikutiku ke sini justru karena dia menginginkan bantuanku untuk mencarikanmu seorang bujangan yang layak. Tuan Thompson masih muda dan tampan, dan dia adalah orang paling cerdas di generasinya. Dia sangat cocok untukmu. Jika kamu bersedia mencobanya, aku bisa mengatur kencan untukmu. Bagaimana menurutmu? Kata Leon dengan tulus.
Vincent memaksa Snow untuk mengikuti Leon ke wilayah selatan agar dia bisa menikmati suasana yang berbeda, tetapi juga karena dia ingin Snow menemukan jodoh di wilayah tersebut. Leon tidak melupakan permintaan Vincent. Kencan, kau dan Cynthia tampak seperti pasangan yang cocok, jadi mengapa kau tidak menerimanya? Snow mencibir. Hati Leon mencelos saat ia berusaha untuk membantah. Apa yang terjadi antara Cynthia dan aku berbeda. Aku sudah punya pacar. Apa bedanya? Kamu pengecut dan selama kamu menolak Cynthia, kamu tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan pribadiku. Kata Snow dengan nada menghina. Tapi aku, Leon langsung terdiam. Bab 1619. Snow, sebenarnya aku setuju dengan Leon. Tuan Thompson tampaknya menyukaimu dan kau selalu bisa mencoba berkencan dengannya. Iris ikut berbicara saat melihat Leon sedang kesulitan. Apakah kalian berdua bersekongkol untuk menyerangku? Jika begitu menurutmu, mengapa kau tidak mempertimbangkan untuk berkencan dengan Anson Collins ketika dia jelas-jelas menyukaimu dan terus-menerus berusaha mendekatimu? Tanya Snow dengan tidak sabar. Aku mencintai Leon, bukan Anson. Tentu saja, aku tidak bisa menerimanya. Iris memutar matanya. Begitu pula denganku. Kau tidak bisa memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak bisa kau terima sendiri, balas Snow tanpa ampun. Sama, apa kamu bilang kamu juga suka Leon? Baik Ruth maupun Cynthia terkesiap. Sialan, siapa yang akan menyukainya? Snow tersipu dan mengoreksi mereka. Maksudku, aku tidak menyukai Tuan Thompson. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, jadi mengapa aku harus mencoba berkencan dengannya? Berhentilah mencoba membujukku. Itu tidak akan berhasil. Aku mengerti. Iris dan dua orang lainnya akhirnya menyadari apa maksudnya. Snow, kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Tuan Thompson adalah pria yang brilian dan jika kau melewatkan kesempatan ini, kau mungkin tidak akan pernah menemukan pria lain yang berbakat dan cakap seperti dia. Leon mendesah. Itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Aku peringatkan kau. Kalau kau biarkan Cynthia pergi, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Balas Snow. Aku, terserah. Lakukan sesukamu. Leon tersenyum pahit. Dia tahu bahwa seseorang tidak bisa memaksakan diri untuk mencintai seseorang, dan karena Snow tidak mempunyai perasaan terhadap Yuri, Leon tahu bahwa dia tidak bisa memaksa mereka untuk menjalin hubungan. Baiklah, sudah malam. Ayo makan malam, kata Cynthia. Diskusi berakhir, dan kelimanya menuju ruang makan untuk makan malam. Setelah makan malam, Leon dan yang lainnya kembali ke kamar mereka bersama dan mulai berlatih dengan bantuan mutiara spiritual seperti yang mereka lakukan beberapa hari terakhir. Mutiara spiritual sangat kuat, dan setelah beberapa hari bekerja keras, mereka semua membuat kemajuan dalam pelatihan mereka. Iris, yang tadinya paling lemah di antara kelimanya, bangkit dari tingkat bawaan menengah ke tingkat bawaan lanjut. Leon telah mencapai puncak keadaan bawaan dari keadaan bawaan lanjutan sebelum mengonsumsi pil energi murni dasar yang menjamin terobosan ke alam Mahaguru. Dengan bantuannya, ia mencapai keadaan Mahaguru awal. Baik Cynthia maupun Snow telah mencapai prestasi yang sama besarnya dan mencapai tingkat tertinggi menengah. Ruth, yang baru saja mencapai puncak keadaan tertinggi, juga telah membuat kemajuan tetapi masih jauh dari mencapai keadaan semi penguasa. Namun, mengingat betapa berbakatnya dia seharusnya dapat mencapai level itu dengan cepat di bawah pengaruh spiritual Pearl. Selain itu, Leon juga telah membuat kemajuan dalam latihannya untuk seni sage, dan dia tinggal selangkah lagi mencapai tahap fondasi lanjutan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah belum ada tanda-tanda terobosan sejauh ini. Bab 1620. Gareth menutup pintu dan dengan lembut menurunkan Elisa. Elisa tidak ingin masuk ke dalam rumah, jadi dia berbalik untuk keluar. Namun, Gareth telah mengatur ulang kata sandi pintu. Selain itu, pintu itu hanya dapat diakses dengan sidik jari. Gareth menutup pintu dan dengan lembut menurunkan Elisa. Elisa tidak ingin masuk ke dalam rumah, jadi dia berbalik untuk keluar. Namun, Gareth telah mengatur ulang kata sandi pintu. Selain itu, pintu itu hanya dapat diakses dengan sidik jari. Dia melotot ke arah Gareth dengan geram dan berteriak, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Sesaat,
Dia pikir dia bertingkah seperti wanita jalang. Akan tetapi, Gareth sama sekali tidak tergerak, terlepas dari apakah dia berbicara kepadanya dengan tenang atau membentaknya dengan marah. Elisa begitu marah hingga tiba-tiba terdiam. Ia tidak pernah menyangka Gareth bisa mengendalikan diri seperti ini. Tanpa sadar ia melihat sekeliling rumah itu. Dulunya rumah itu adalah tempat tinggal Gareth dan dirinya setelah mereka menikah. Sebenarnya, rumah itu adalah tempat tinggalnya karena Gareth belum pernah tinggal di sana sebelumnya. Saat itu, dia mendekorasi rumah dengan sepenuh hati dan terus bertanya kepada Julia tentang kesukaan Gareth. Dia bahkan meninggalkan gaya dekorasi tertentu yang dia sukai karena Gareth membencinya. Dia telah tinggal di rumah ini selama 3 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mempunyai perasaan sama sekali terhadap tempat ini. Dulu, dia bahkan enggan jika orang lain ikut campur dalam urusan rumah tangga ini. Dia ingin mengerjakan semuanya sendiri, jadi dia bahkan tidak mempekerjakan pembantu. Ia merawat setiap sudut rumah dengan saksama, termasuk tanaman. Ia telah mengabdikan seluruh hatinya untuk tempat ini. Namun kini, selain kaya akan kenangan akan tempat ini, ia juga memiliki perasaan yang bertentangan. Benar saja, Gareth tepat sasaran dengan membawanya ke sini. Elisa berdiri tak bergerak di tempat. Berbeda dengan rasa frustrasinya, Gareth tampak sangat nyaman. Dia melirik Elisa dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ekspresi tenang, "Pergi dan lihat ke atas. Aku tidak mengubah satu pun yang telah kau perbaiki." Jantung Elisa berdebar kencang. Memang, dia telah berusaha keras untuk rumah ini. Bahkan Gareth yang pemilih tidak merasa ada yang salah dengan tata letak rumahnya, dan dia malah merasa nyaman. Namun sayang, ia pernah tidak sempat meliriknya. Bahkan, ia sempat kembali beberapa kali setelah perceraian, dan ia merasa tertekan setelah melihat dekorasi yang sangat indah itu. "Haruskah aku menggendongmu?" Ada sedikit perubahan pada ekspresi Elisa. Dia tidak bisa keluar rumah dan tidak sebanding dengan Gareth. Gareth akan menggendongnya kapan saja, jadi dia tidak berani menentangnya dan tidak punya pilihan selain naik ke atas seperti yang diperintahkan. "Tidak masalah, aku akan pergi dan melihatnya. Lagi pula itu tidak berbahaya. Aku hanya sedang memeriksa tempat tinggalku yang lama. Aku tidak seharusnya merasa keberatan tentang hal itu." Elisa mengabaikan Gareth dan mempercepat langkahnya saat dia naik ke atas. Gareth mengikuti di belakang Elisa dan tidak terpengaruh oleh jawabannya. Setelah naik ke atas, Elisa melihat sekeliling ruangan. Benar saja, semuanya sama seperti sebelumnya. Bahkan bunga-bunga yang ia tinggalkan di balkon terawat dengan baik, yang membuatnya terkejut. Jelas saja, Gareth telah menyewa orang untuk mengurus mereka, tetapi Elisa merasa Gareth tidak biasa melakukan hal itu. "Dia sangat membenciku. Bagaimana mungkin dia bisa memelihara tanaman yang kutanam? Apakah aku salah paham?" Elisa menatap Gareth tanpa sadar. Tanpa dia katakan, Gareth memahami pertanyaannya melalui matanya. Dia biasanya tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada orang lain, tetapi kali ini, dia melakukannya. "Saya menyewa beberapa orang untuk mengurus mereka." Suaranya tenang, tetapi orang bisa merasakan sedikit kecanggungan di dalamnya jika dia mendengarkan dengan saksama.